dipersembahkan oleh Om Santi 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 Om. Ini agak di sini. Di bumi seribu masjid, toleransi bukan sekedar cerita, tapi terekam nyata. Ada sosok Aibda Igede Arya Suwantara, seorang Babin Kaptipas Desa Gontoran, Polsek Lingsar, Lombok Barat. Meskipun berbeda keyakinan, kepedulian Aibda Arya terhadap sesama terus menyala. Om Swastiastu, Aibda, Pemangku. Habis beribadah? Iya, betul Mbak Tasya. Oke, biasanya sehabis bersembahyang atau beribadah, ini agenda yang dilakukan oleh Pak Arya, apa tuh? Jadi setelah pagi kami melaksanakan persembahyang sesuai dengan keyakinan kami, namanya Trisandi, ya 3 kali itu, pagi, siang, sore. Setelah itu saya berangkat ke desa. Oh, berangkat ke desa untuk? Ya, kegiatan sambang. Itu sebagai tugas Babin Kamtipmas sambang ke wilayah-wilayah. Ada wilayah binaan saya yang ada komunitasnya, ada TPK-nya, banyaklah semua warga-warga yang ada. Biasanya kalau sekian hari ini, pagi ini, ya banyak kegiatannya di desa, bukan di sawah gitu. Warganya. Hari ini sehabis bersembahyang akan ke desa kita? Ya, oke. Saya ikut gak apa-apa ya? Boleh, boleh. Ayo silakan. Om Swastiastu. Pemangku. Ini untuk Pak Pemangku? Ya, beliau yang ditugaskan di sini untuk melayani. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya izin ngobrol sedikit dengan Pak Pemangku, gak apa-apa ya? Silakan. Ya, Pak Pemangku sehat ya? Sehat. Ya, sehat. Syukur. Pak Pemangku ini kan Aibda Arya di Kecamatan Lingsar terkenal sebagai sosok dengan toleransi yang tinggi. Ya. Sebagai tokoh agama Hindu sendiri, bagaimana melihat sosok Aibda Arya dengan toleransi yang tinggi untuk masyarakat sekitar? Ya, ya kebetulan ini Pak Arya salah seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Lingsar yang selama ini kita kenal memang banyak bergaul dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Lingsar ini, baik yang beragama Hindu maupun yang agama lain, terutama agama Islam. Boleh dikatakan 77 tahun tinggal di Lingsar ini, kita aman-aman saja di sini. Karena ya terus terang kami itu agama yang minoritas. Ya. Itu di sini hampir mungkin 99% itu Muslim. Tapi tempat ini tetap terjaga. Justru kawan-kawan Muslim inilah yang menjaga tempat lingkungan kita di sini begini. Begitu tingginya toleransi kita. Saya di dalam tempatnya TPK Al-Qasim. Pak Di, Sia. Mbak Misi. Nah, jadi TPK ini ada di dalam. Al-Qasim namanya TPK-nya. Udah kedengeran suaranya Pak. Semangat ya anak-anak ya? Iya semangat ya kalau adik-adik di sini. Memang semangat. Apalagi didatengin sama Pak Babinnya. Ada semangat ya. Anak-anak udah pada kenal tentunya sama Pak Babinnya ya. Ya betul. Waduh, semangat sekali itu ngajinya kedengaran sampai sini. Halo, assalamualaikum adik-adik. Halo. Ada. Tenang ini sudah. Bawa Al-Quran ada, Rehan ada, ini sama Mbak Tasya ada. Halo, ada apa nih? Tikar ada ya. Oke, semangat nggih. Bergabung ya Pak ya. Ya, Pak Ridwan nggih. Bapak. Gimana sih Pak awal ceritanya bisa memberi ikro kepada anak-anak di Desa Gontoran ini? Nah, jadi pertama waktu saya jadi Babin di sini, saya lihat dulu potensinya. Ternyata di sini
Muslim semua Mbak. Kurang lebih 1983 jiwa lah Muslim semua. Dan saya waktu di sini menjadi Babin itu sendiri Hindu, kan bingung. Akhirnya saya coba ikutin terobosan karena juga saya sering keluar. Jadi minta saran, pendapat teman letting atau di mana, bagaimana sih cara menciptakan kondisi itu biar kondusif. Di satu sisi kita ini orang Hindu, diterima tidak di sana. Akhirnya coba kita ke tokoh-tokoh, termasuk Pak Haji Sir, Pak Kiainya, Pak Johan Firman, ke kadus-kadus. Saya utarakan, oh ini sekarang saya Babin baru, saya begini. Apa kira-kira Pak Kadus yang ada di potensi di warga? Oh, Pak, kalau yang adik-adik ini mulai dari yang mengaji, ada yang ikro, ada yang Al-Qurannya sendiri, ada ini. Akhirnya saya punya pencetus ide lah gitu ya, saya pilih. Akhirnya coba nih saya dekatin diri ke masyarakat dulu adik-adik. Akhirnya saya belikan pertama 2016 Mbak nih. 2016 saya beli 2. Udah lama. Jadi saya bekerja di sini ini Babin kalau saya kurang lebih 2009 2010 lah kurang lebih. Jadi saya beli pakai dana sendiri 2, 3. Saya tanya dulu sama teman-teman yang di sini, apa kira-kira, saya nggak tahu ini Mbak, namanya kitab suci keyakinan umat Muslim kan. Jadi akhirnya saya tanya, apa kira-kira yang berpenting? Oh, belikan Al-Quran. Kalau ikro, ngaji ikro di rumah ini Pak Ridwan. Akhirnya saya belikan ikro. Saya bawa ke sini, saya sambil ketemu sama adik-adik. Akhirnya ya dulu dari awal dari nol juga adik-adik ini kan diajar sama Pak Ridwan lama-lama. Ya alhamdulillah syukur ya sudah mengerti semua. 2016 10 tahun. Kurang lebih. Pak, ini kan bisa dikatakan Bapak terbilang minoritas di antara mayoritas. Pernah ada tantangan yang dihadapi Bapak di tengah masyarakat mayoritas Muslim ini dengan Bapak seorang Hindu? Kalau di tempat saya sudah dari awal saya sudah istilahnya di sini ada adatnya Lombok namanya bertabik permisi itu. Jadi tekad dan niat saya itu tulus demi institusi Polri. Saya rasa tidak ada sih. Menurut saya sampai detik ini tidak ada. Malah mensupport saya termasuk tuan guru yang sering mengisi di sini, termasuk Bapak Kado, warga sekitar. Terima kasih Kanak, ini ada Pak Kanak itu istilahnya anak. Kanak ada Pak Babin itu datang, jangan sampai tidak ngaji ya. Jadi seolah-olah kami ini jadikan ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini. Jadi kalau sudah waktunya mengaji, mereka disiplin. Itu yang kadang membuat saya di rumah itu gimana ya, agak berpikir di rumah pada saat di rumah, kenapa? Saya curhat juga sama istri. Apa respon istri? Iya, sangat positif. Dan dia juga di tempat kerjanya pernah memberikan satu Al-Quran yang dia berikan kepada pasiennya. Karena kita di Hindu itu ada namanya juga karma pala. Karma pala. Jadi kita berbuat baik pasti akan dapat hasil yang baik. Mereka setiap mau tamatan itu istilahnya mereka diajak pergi. Oh gitu. Diajak pergi dan kadang mohon maaf kalau mau bilang banyakan korban guru ngaji. Karena demi apa? Demi kebaikan. Jadi adik-adik itu diajar bagaimana berorganisasi di sini, diajar bagaimana caranya toleransi. Nah, ini kan Mbak bisa lihat kan, adik-adik ini udah masih dari kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil. Jadi Pak Arya ini juga sebagai contoh toleransi. Siap. Ini mengajarkan toleransi juga kepada anak-anak dari usia dini. Siap. Seperti itu betul, ya Pak ya. Betul. Dipersembahkan oleh dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara dengan cepat. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Kemudian klik link Pusikmas Polri, maka akan muncul tampilan aplikasi. Isi data yang dibutuhkan serta keluhan dan harapan yang diinginkan. Petugas piket konsultasi reserse akan segera menghubungi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan langsung dipertemukan dengan penyidik melalui video conference. Petugas akan memberikan rencana tindak lanjut kepada penyidik untuk diproses secara cepat yang akan diawasi langsung oleh petugas. Pemohon juga akan mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara secara transparan. Melalui aplikasi pelayanan konsultasi reserse, keluhan dan harapan masyarakat dapat langsung direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri, melayani dengan hati. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja.
Polri hadir melalui layanan Polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Layanan Polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Polri hadir melalui layanan Polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Layanan Polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Dipersembahkan oleh Ya Mbak Tasya, ini kita mau ajak adik-adik ini ke apa namanya? Ke Pura Lingsar. Sama Pak Ustadznya juga ada di sini, kita ajak. Ya adik-adik, kita ke sini ya, ke Pura ya. Pura Lingsar ini untuk mengenalkan toleransi sejak dini. Betul. Tapi senang Pak, anak-anak kalau diajak main ke pura. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, jadi kalau sudah tamat ya pada belajar gitu, pasti diajak sama Pak Ustadznya, Ustadznya pergi keliling. Oh, ya, itu ada sebagai reward. Ya, rewardnya betul. Kadang ke pantai diajak, laporan ke saya. Ini senang nggak mau main ke pura? Senang nggak? Senang nggak? Senang ya. Oh, oke. Kalau boleh diceritain awal mengenal sosok Pak Arya yang bisa dikatakan minoritas dan membantu kaum mayoritas dalam hal ini umat muslim memberikan ikro seperti itu gimana melihatnya Pak awal? Oh, kalau Pak Arya ini kalau dari pandangan saya sendiri selama Pak Arya bertugas di desa kami itu tidak habis pikir. Bagaimana saya tidak habis pikir seorang satu-satu babin Hindu yang sangat toleransi sampai turun ke TPK kami memberikan bantuan bentuk Al-Quran, karpet, tikar, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu, tingkat sosial dari Pak Arya ini istilahnya ibarat jarum jatuh kemana dia ajak dia harus tahu. Dan bukan dia hanya sama anak didik kami, dia juga rajin door to door ke orang tua wali murid. Jadi betul-betul mengayomi, bukan hanya dalam TPK aja. Jadi di bidang sosial juga mereka turun, apalagi di bencana, lebih-lebih di keamanan. Jadi semua itu dilaksanakan sama Pak Arya. Anak responnya saat mengetahui Pak Arya ini seorang Hindu dan juga anak-anak ini kan Muslim, itu gimana respon anak-anak Pak? Respon anak-anak itu nyantai, kayak enggak Hindu gitu. Jadinya nyambung karena merasa anak-anak ini sudah enggak bedakan agama gitu. Jadi kita juga didik di TPK karena di TPK juga kita kasih arahan toleransi beragama. Karena di negara kita ini ada 5 agama yang disahkan. Jadi kita perlu toleransi beragama. Nah, agama Kristen, agama Buddha, agama Konghucu harus kita saling hormati. Tidak boleh kita mengejek atau menjelek-jelekan agama lain karena ditentukan di dalam Al-Quran dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadi, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamamu. Nah, ini
Mbak Tasya, ini Masjid Baitur Rahman, Dusun Gelanjet. Dulu saya pernah babin di sini. Oh gitu. 2017 lah. 2015-an lah. 2015. Jadi saya dulu di sini tugas lama, nggak dikasih pindah sama warga. Karena iya hasil sosial saya gitu. gitu. Akhirnya saya pindah ke tetangga Desa Gontoran. Gontoran. Nah ini kebetulan lagi direhab, jadi kita kesini lihat dulu. Kita segera memberikan bantuan seberupa semen. Kan sesuai dengan logo saya. Nah ini semennya baru datang. Pak Le, ada sini Pak Le. Ya, ini dari kita belikan. Oh dari Bapak Ya, untuk bantu-bantu. Ya, itu kita gunakan bagi dukungan operasional ruang dukop itu. Jadi setiap tanggal setelah 21 hari kerja kita melakukan tanda tangan, buat laporan, anggarannya keluar. Silakan. Pak, Bapak. nanti dulu nanti. Nah ini semennya. Oh gitu. Jadi kita berikan ke setiap masjid ataupun pura. Pak. Berapa sak Pak ini Pak? Yang hari ini saya 5 sak. Oh, 5 Kemarin sak. ke pura yang lain ada 10 sak. Itu Oh dana jadi semuanya. per daerah bukan cuma satu doang. Bukan, gitu, jadi per di tempat gitu ya? desa saya itu sudah habis saya bantu. Mengabdi sebagai Babin Kamtibmas di Desa Gontoran, masyarakat kerap mengandalkan Aibda Arya untuk menolong tidak hanya dalam bentuk materi, namun juga tenaga. Bahkan, Aibda Arya tak segan membantu warga yang bukan berasal dari desa atau wilayah binaannya. Bapak halo. Halo Mbak Tasya. Halo Gimana? Bapak. Ya. Habis acara apa nih Pak? Ini kebetulan hari ini kita ada dalam rangka merayakan HUT Bayangkara, kita bakti sosial, Mbak. Oh bakti sosial. Ya. Dan Kepada acaranya warga? besok pada warga di Gontoran. Dan setelah ini saya mau ke rumah warga yang sedang sakit. Oh. Karena nggak bisa hadir, saya harus ke tempatnya langsung. Kebetulan ini adalah binaannya. Jadi hari ini saya kepengen ketemu langsung dengan warga yang sakit untuk kita berat. Saya boleh ikut? Boleh, silakan. Oh, iya. Ayo kita ke sana. Ini yang kalau saya tidak langsung turun tidak bisa tahu, Mbak. Seperti apa sih yang sebenarnya sudah sampai ya, Pak, ya? Nah, ini dia. Pak Arima. Ini namanya Pak Arima ya. Ayo kita masuk ya. Assalamualaikum Pak Arima. Oh iya, siap. Gimana sehat nggih? Pak mohon maaf pakai sepatunya. Aduh. Sudah ya? Waduh. Gimana sekarang keadaannya, Pak Rima? Habis kontrol ya. Habis kontrol. Udah berapa tahun sakitnya? 4 tahun. Ya. Saya datang ini dalam rangka HUT Bayangkara, ya. Ini kebetulan ada sedikit dari kami, ya. Mudah-mudahan adik terpanjangan umur. Amin, amin ini. Adik terumbu baik. Amin. Sedekah amalan itu. Bapak Kapolres dikit langsung. Pak Arima. Pak Riman, ya. Sehat terus ya Pak Riman, ya. Dipersembahkan oleh Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara dengan cepat. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Kemudian klik link Pusikmas Polri, maka akan muncul tampilan aplikasi. Isi data yang dibutuhkan serta keluhan dan harapan yang diinginkan. Petugas piket konsultasi reserse akan segera menghubungi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan langsung dipertemukan dengan penyidik melalui video conference. Petugas akan memberikan rencana tindak lanjut kepada penyidik untuk diproses secara cepat yang akan diawasi langsung oleh petugas. Pemohon juga akan mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara secara transparan. Melalui aplikasi pelayanan konsultasi reserse, keluhan dan harapan masyarakat dapat langsung direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja.
Polri hadir melalui layanan polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Layanan polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Polri hadir melalui layanan polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Layanan polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Dipersembahkan oleh Di sela kesibukannya sebagai Babin Kaptipmas, Aibda Arya tentu tidak serta-merta melupakan tugasnya sebagai Bayangkara. Ia tetap terlibat aktif dalam patroli dan keamanan lingkungan di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat malam. Selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Gimana, Mbak? Pak Arya, Ya, ini kegiatan malam hari ini kita mau siskamling kemana aja? Kalau malam ini sebetulnya kami di Pos Kamling Gontoran Daye di sini. Jadi kami bersama Babinsa selaku 3 pilar yang di sini sudah tetap berkolaborasi. Kebetulan Pak Kades lagi di Mekah sudah mau balik ke sini. Jadi kami bersama Babinsa dengan beberapa masyarakat melakukan kontrol. Ya, kenapa Pos Kamling kami begini? Tidak ada nama, tidak ada ini. Jadi kami sudah punya cara tersendiri. Nah, itulah uniknya di Gontoran. Cara tersendiri, jadi kami tidak mau memampang nama-nama yang ada di Pos Kamling. Jadi kami nanti ada waktu-waktu tertentu untuk kumpul gitu. Jadi setiap 2 jam, 3 jam sekali kami kumpul di titik ini. Nah, biar apa tujuannya? Biar para pelaku tidak bisa memantau pergerakan teman-teman yang jadi yang ada cuma ada kentongan saja di sini. Tapi memang rutin dilakukan setiap malam, Pak? Sangat rutin. Termasuk juga kami sudah dibiayai dari desa untuk CCTV. Jadi kami sudah aman sekali, Mbak. Gitu. Pak, ada yang datang, Pak? Oh ya, mungkin kunjungan ini, Mbak. Oh, gitu. Kunjungan dari Ibu Kapolsek kayaknya. Jajaran Polsek tetap berkunjung ke sini. Jajaran Polsek juga turut serta dalam rangka KRYD, kegiatan rutin yang ditingkat. Waalaikumsalam Ibu Kapolsek. Selamat malam Ibu. Siap Ibu, siap Ibu. Kemudian Bapak Binsa, mantap. Silakan Ibu. Ya. Selamat malam Bapak-bapak. Ya. Silakan Bu, duduk Bu. Jadi Bu Kapolsek akan ikut serta gitu hari malam ini ya? Benar sekali. Siap. Bu Kapolsek, Bu Wiwin ini memang rutin ya ikut dengan warga sekitar juga dengan Pak Babin. Benar sekali, ini memang aktivitas rutin kami bersama Pak Babin untuk monitor kegiatan siskamling warga binaan yang ada di 15 desa yang ada di Lingsar. Salah satunya malam ini kita melihat siskamling patroli di Desa Gontoran ya. Ya, Bu, ini kan Pak Babin melibatkan dengan warga sekitar juga, artinya ada pendekatan humanis yang dilakukan oleh Pak Babin betul sebagai sekali. sosok pimpinan khususnya untuk Polsek Lingsar yang ada menaungi Pak Babin. Bagaimana Ibu melihat pendekatan yang dilakukan Pak? Ya, saya lihat dari loyalitas pendekatan yang dilakukan oleh Babin kami, Pak Gede Arya ya, itu sangatlah bagus.
dia mengedepankan toleransi dan harmonisasi. Artinya di sana beliau memang peduli tempat ibadah sebagai terobosannya ya. Salah satunya beliau memang memberikan kontribusi seperti memberikan anak-anak yang ada di TPQ seperti Al-Quran, kemudian di masjidnya beliau juga terobosannya memberikan sarana seperti semen untuk pembangunan masjid, tikar-tikar untuk masyarakat untuk bisa beribadah dengan nyaman. Support dari kami selaku atasannya langsung, saya ke Polsek Ringsar AKP Widati tentunya mendukung, mensupport semua babin kami yang ada di 15 desa. Jadi ini sebagai salah satu motivasi untuk babin-babin kami yang lain bahwa ini sudah dilakukan dan dilaksanakan. Hanya di sini wilayah Gontoran yang menjadi titik sasaran kami karena ini juga masih dekat dengan area kami di Polsek Ringsar. Tentunya jarak akses dengan babin-babin Kaptimas yang lain yang ada di 14 desa itu tentunya aksesnya mungkin akan melintas, membutuhkan waktu untuk terjun ke lapangan. Tentunya dengan segudang kebaikan yang dilakukan oleh Pak Arya kepada sesama, kepada masyarakat, ini ada yang membentuk jati diri Pak Arya agar menjadi sosok Babin Kaptimas yang disenangi masyarakat. Dan tentunya orang ini menjadi yang sangat mengenal Pak Arya dan bahkan menjadi alasan mengapa Pak Arya menjadi sosok yang sangat peduli terhadap sesama. Dan inilah kediaman ataupun rumah dari masa kecil Pak Arya, dan saya sudah janjian dengan Pak Arya untuk mengobrol lagi terkait apa yang membentuk Pak Arya menjadi sosok Aibda Arya saat ini. Permisi, Om Swastiastu, Ibu Tasya. Sudah janjian dengan Pak Arya dan Bapak untuk berbincang terkait kita ingin melihat bagaimana Pak Arya masa kecilnya seperti apa sehingga bisa menjadi sosok yang saat ini yang dikenal sama masyarakat, dekat dengan masyarakat, sosok Babin yang sangat dilulukan oleh masyarakat seperti itu. Sudah ada di dalam? Mari silahkan. Baik Ibu. Bapak, mohon maaf mengganggu lagi main catur nih ya, lagi santai. Kita mau ngobrol sedikit soal masa kecil Pak Arya, bagaimana sih pola didik Bapak selaku orang tuanya hingga bisa menjadikan Aibda Arya sebagai sosok Babin yang dikenal hangat dekat dengan masyarakat. Kalau untuk masa kecilnya Pak Arya ini emang terbilang peduli, sudah terlihat bibit-bibit peduli dengan masyarakat atau bagaimana Pak pola didiknya dulu? Memang dulu begitu saat itu. Dia memang kegiatan apa-apa saya tetap diperhatikan sama dia, saya ikuti saja dulu kan. Saya ikut sini Pak. Nah dari sana saya lihat. Dan dia senangnya dulu berenang, dia senang di kali gitu kan. Pokoknya apa aja kegiatan bermasyarakat, anak-anak dia meloporin sudah dia. Itu mau ada waktu kecil-kecil tuh, ayo ikut saya kena itu kan rame-rame gitu dia aja istilah kasar jadi kemendana gitu lah dia waktu masih sebaya kecil. Sadide terus itu. Nah, habis gitu dia cita-citanya memang ada juga ABRI dulu, cita-citanya dulu Pak. Ya kalau begitu kamu harus tekun, ikuti Bapak, cara-cara Bapak. Pak Arya pertama kali memutuskan untuk bergabung dengan kepolisian, digabungkan juga dengan menjadi Babin Kaptimas. Ada pesan khusus gak yang Bapak sampaikan kepada Pak Arya, yang Bapak titipkan, yang Bapak wanti-wanti untuk Pak Arya pegang selama menjadi Babin Kaptimas? Hanya gitu aja di depan saya, pokok nak, saya bilang gitu, nak baik-baiklah kita mengabdi sama negara nih, jangan pandang bulu sudah, pokok kerja jangan dihitung masalah hasil gitu-gitu, tidak usah, karena kita mengabdi sama masyarakat itu harus puas gitu, karena kita kan pelindung pelayan masyarakat, itu tugas kita di Babin sebelah gitu. Harus itu, jangan sudah mengharapkan imbalan itu jangan, saya bilang gitu. Nanti ada Tuhan itu sudah tahu, kamu lelah gini, capek gini ngurus masyarakat, ada aja nanti yang ngasih rezeki, saya bilang gitu. Tapi tetap diperhatikan saya. Tetap Pak, saya berangkat gini Pak, saya berangkat. Ya itulah adanya dia sama orang tua. Pokoknya hormatnya gitulah sama orang tua gitu. Di tangan Aibda Arya, seragam Bayangkara menjelma menjadi simbol perlindungan dan ketulusan tanpa batas. Dari Lombok Barat kita belajar
bahwa esensi tertinggi mengayomi masyarakat adalah ketika sekat perbedaan runtuh oleh rasa kemanusiaan yang tulus. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.